Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 48, Saling Mengalah. Clarissa merasakan sesak di dadanya. Air matanya mengalir begitu saja saat mendengar apa disampaikan oleh pria di depannya. "Maafin abang," ucap Fatir ingin memeluknya. Clarissa menolaknya dan menggelengkan kepalanya. "Risa rasanya enggak sanggup," ucapnya menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Clarissa menangis jadi-jadinya saat mendengar bahwa dirinya sedang hamil. "Apa salah Risa? Kenapa Risa diberikan cobaan di luar dari kemampuan Risa?" ucapnya. Selama ininya sudah berusaha untuk ikhlas menerima takdirnya. Dia juga berusaha menguatkan dirinya. Namun saat ini Clarissa merasakan perasaan kekuatannya roboh sudah. Langit serasa runtuh untuknya. "Abang mohon Risa tenang," ucap Fatir. Clarissa menangis meneras sakit di dadanya. Ia seakan tidak mampu membayangkan apa terjadi terhadap dirinya nanti. Fatir memeluknya, walaupun gadis itu memberontak untuk minta dilepaskannya. Namun ia tidak ingin melepaskan gadis itu. "Abang mohon, Risa jangan kayak gitu. Abang gak tahan lihatnya," ucapnya merasakan sakit di ulu hatinya. "Risa benar-benar gak sanggup," ucap Clarissa yang berhenti meronta-ronta, melepaskan pelukan pria tersebut saat tenaganya sudah habis. "Abang janji, abang akan jaga Risa baik-baik. Hal yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Farah juga mau menerima Risa menjadi istri abang. Dia tidak mempermasalahkannya," ucap Fatir berusaha menenangkan Clarissa. Clarissa menatap wajah pria saat ini sedang memeluknya. "Abang nggak bohongin Risa," ucapnya. Fatir menggelengkan kepalanya. "Enggak sayang, abang nggak bohong. Farah sudah menerima kalau Risa jadi istri abang. Dia juga udah janji enggak bakalan ngulangin apa yang dilakukannya kemarin. Abang juga sudah ngasih dia peringatan." "Risa takut bang, apalagi sekarang sudah tidak sendiri," ucap Clarissa yang memegang perutnya. "Nanti setelah kita menikah, kita akan tinggal di sini. Mama tidak ingin kita pisah rumah karena Mama begitu sangat sayang Risa. Mama ingin memastikan keselamatan Risa dan calon cucunya," ucap Fatir yang mengusap air mata Clarissa. Clarissa memegang perutnya yang masih rata. Fatir memegang perut Clarissa dan mengusapnya. Pada itu mencium perut rata gadis tersebut. "Kita akan menikah dalam minggu ini. Mulai sekarang Risa jangan nangis lagi. Kalau Risa nangis, dia juga dalam akan sedih," ucap Fatir yang mengusap kepalanya. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Mama dan Papa nunggu kita di bawah. Mereka ingin bicara. Kita turun ya," ucap Fatir. Clarissa memandangnya. "Abang jahat," ucapnya memukul dada pria yang saat ini ada di depannya. Fatir tersenyum mengatakan gadis tersebut. "Kalau yang namanya jodoh, kita nggak tahu seperti apa. Walaupun kita ingin menghindar, tetap saja tidak bisa," ucapnya. Clarissa hanya diam menatap wajah pria tersebut. Fatir mencium kening gadis tersebut. Dia mencium kening Clarissa cukup lama dan kemudian melepaskannya. Fatir mencium perut Clarissa. "Sayang papi, sehat ya di sini. Jangan nakal. Kasihan Mimi," ucapnya. Clarissa hanya dia memandang pria tersebut. "Kita turun ya," ucapnya. "Iya," jawab Clarissa. Fatir memegang tangan Clarissa saat akan keluar dari kamar. "Enggak usah pegang tangan Risa, Risa bisa jalan sendiri," ucapnya. "Risa kondisinya lagi lemes, jadi abang harus pegang," ucapnya yang melingkarkan tangannya di pinggang gadis tersebut. Clarissa menganggukkan kepalanya. Ia berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang tamu di mana Mama Haryati dan Papa Burhan sudah menunggunya. Haryati tersenyum ketika melihat Clarissa. Haryati mengembangkan tangannya.
Clarissa meluk Haryati yang menangis di pelukan wanita tersebut. Risa nggak boleh nangis, ingat ada cucu mama di dalam sini. Kalau miminya nangis, dia juga merasa sedih, ucapnya. Clarissanya diam tanpa menghiraukan wanita tersebut. Ia menangis untuk melepaskan rasa di dadanya. Haryati memeluknya dan mengusap kepalanya. Mama, Papa, Bang Fatir, Devan, Seren, semuanya sayang Risa. Jadi Risa nggak boleh sedih, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa duduk di samping Haryati. Ia melingkarkan tangannya di pinggang wanita tersebut. Hanya dengan wanita itu ia merasa begitu sangat nyaman, seperti sedang memeluk ibunya yang begitu sangat dirindukannya. Bang Fatir udah ngasih tahu Risa, tanya Haryati. Clarissa menganggukkan kepalanya. Risa wajib terima Bang Fatir jadi suami Risa. Risa nggak boleh nolak. Walau bagaimanapun, semuanya ini Risa nggak boleh tanggung sendiri. Bang Fatir wajib bertanggung jawab. Dia yang menjadi sumber masalah. Jadi dia nggak boleh pergi begitu saja. Dia harus bertanggung jawab kepada Risa dengan anak yang ada dalam kandungan Risa, ucap Haryati. Iya Ma, Bang Fatir mau tanggung jawab, ucapnya. 3 hari lagi Risa bakalan nikah sama Bang Fatir. Tapi Risa nggak bisa pulang ke panti karena kondisi Risa sekarang lagi sangat lemah. Jadi nggak bisa pergi jauh, ucap Haryati. Iya Ma, Risa tahu, jawabnya. Nanti Bunda yang di panti sama adik-adik Risa yang akan datang ke sini di acara resepsi besok, ucap Haryati. Risa nggak mau acara resepsi yang besar-besaran Ma. Risa mau acaranya yang sederhana aja dan juga tamunya jangan banyak-banyak, pintanya. Iya, acara resepsinya nggak besar-besaran. Acara resepsinya hanya dihadiri sama keluarga dekat kita dan juga tetangga. Jadi Risa nggak perlu cemas tentang hal itu, ucap Haryati. Tapi benar kan Ma, Risa nanti tinggalnya di sini sama Mama, ucapnya. Haryati tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nanti Risa di sini tinggal sama Mama, Devan, Seren. Kita bakalan penuhi rumah Mama biar Mama nggak kesepian di rumah, ucapnya. Makasih ya Ma, Mama mau terima Risa, ucap Clarissa. Enggak ada alasan untuk menolak Risa. Risa sangat baik, jadi Mama sangat senang bila Seren dan juga Devan memiliki ibu yang seperti Risa, ucapnya. Kalau di sini, maminya nggak bisa sembarangan masuk. Jadi bila dia memang datang ke sini untuk kunjungan keluarga, maka dia akan bertemu secara baik-baik. Jadi Risa jangan takut tentang itu, ucap Burhan. Iya Pak, jawab Clarissa. Fatir merasa begitu sangat lega ketika Clarissa sudah mau menerimanya dan kondisi juga sudah mulai stabil. Fatir duduk di atas tempat tidur dan banyak ponsel letakkannya di nakas. Fatir kembali mengaktifkan nomor ponsel istrinya yang sengaja diblokirnya. Setelah buka blokiran nomor ponsel istrinya, Fatir menghubungi nomor ponsel Farah. Halo Mas, ucap Farah yang begitu sangat senang ketika melihat panggilan yang masuk dari suaminya. Ya, halo Farah, ucap Fatir. Apa kamu pulang Mas? Ucapnya penuh harap. Sudah lebih dari 1 minggu tidak berjumpa dengan suaminya. Mbak Farah itu sangat merindukan suaminya. Aku nggak pulang, aku pulang di rumah Mama karena aku harus rawat Clarissa, ucapnya. Farah diam ketika mendengar ucapan suaminya. Farah merasa hatinya terasa sakit. Apa kamu nggak rindu sama aku Mas? Ucap Farah. Kita sudah biasa seperti ini Farah. Kau pergi keluar kota bersama teman-teman kamu, sedangkan aku di rumah sendiri bersama anak-anak. Jadi apanya lagi yang harus kamu pikirkan? Ucap Fatir. Farah diam ketika mendengar ucapan suaminya. Aku ingin beritahu kamu kalau 3 hari lagi aku akan menikah dengan Clarissa, ucapnya. Farah tahu bahwa suaminya akan menikah dengan gadis tersebut. Namun begitu mendengar bahwa suaminya akan menikah, buat hatinya terasa begitu sangat sakit dan perih. Ia tidak mampu menahan air matanya yang mengalir begitu saja. Tapi kamu nggak bisa dengan aku kan Mas, ucapnya. Tidak, apabila kamu bisa berubah. Namun
Bila kamu tidak bisa berubah, sepertinya tidak ada bisa kita pertahankan, ucapnya. Aku akan berusaha berubah, Mas, ucapnya dengan isak tangisnya. Fatir diam ketika mendengar suara tangisan istrinya. Walau bagaimanapun dia masih tetap mencintai istrinya. Mas, aku gak bakalan egois lagi, Mas, ucap Farah. Fatir menganggukkan kepalanya tanpa menjawab ucapan istrinya tersebut. Nanti di saat aku menikah, kamu datang ya, ucapnya. Iya, Mas, aku akan datang, jawab Farah. Tadi pagi aku sudah bayar uang arisan cincin berlian kamu. Aku sudah lunasi semuanya, ucapnya. Iya, Mas, ownernya udah ngasih tahu aku, ucap Farah. Apa masih banyak uang arisan kamu? Tanya Fatir. Masih, Mas, jawab Farah. Aku akan melunasi semuanya, dan setelah itu aku tidak akan berikan kamu uang sepeser pun untuk main arisan seperti itu, ucap Fatir dengan sangat tegasnya. Iya, Mas, aku gak main arisan lagi setelah ini, ucapnya terdengar begitu sangat mengalah dengan apa diinginkan oleh suaminya. Besok aku akan kirim kamu uang belanja. Kamu sudah tidak punya uang kan? Ucapnya. Iya, aku udah gak punya uang lagi, ucap Farah. Ya sudah, ini sudah malam. Kamu istirahat tidur, ucap Fatir. Farah menangis ketika mendengar ucapan suaminya itu sangat perhatian kepadanya. Iya, Mas, aku akan istirahat, ucapnya. Assalamualaikum, ucap Fatir. Waalaikumsalam. Chapter 49. Bunda Linda. Haryati dan Burhan datang langsung ke panti asuhan dikelola oleh Linda. Haryati memandang bangunan tua di depannya. Bangunan panti asuhan yang tergolong begitu sangat sederhana. Assalamualaikum, ucap seorang wanita pergi keluar dari dalam ruangan dan menyambut kedatangan tamunya. Linda mengetahui bahwa ada yang datang mengunjungi pantinya. Dari anak asuhnya berlari masuk ke ruangannya dan beritahunya. Waalaikumsalam, jawab Haryati dan juga Burhan. Apa ada yang bisa saya bantu? Ucap wanita parubaya di depannya. Iya, saya kesini untuk berjumpa dengan pemilik yayasan ini, ucap Haryati. Kalau begitu, mari masuk dulu. Kita bicara dalam ruangan saya, ucap wanita tersebut. Haryati mengikuti langkah kaki wanita di depannya. Mereka masuk ke dalam ruangan yang berada di depan bangunan tersebut. Silakan duduk, ucap Linda persilakan tamunya untuk duduk di kursi yang ada di depan mejanya. Terima kasih, jawab Haryati dan Burhan. Haryati mana ruangan yang menjadi ruangan pemilik yayasan. Ruangan itu begitu sangat sederhana. Ada 2 buah kursi, 1 meja kantor, dan kemudian lemari dan juga kipas angin. Perkenalkan, nama saya Linda, ucap wanita tersebut. Kalau boleh tahu, apa tujuan Bapak dan Ibu datang ke panti kami? Ucap Linda tersenyum ramah menang tamu saat ini duduk di depannya. Nama saya Haryati, saya dari Jakarta, ucap Haryati yang tersenyum perkenalan dirinya. Ini suami saya, namanya Burhan, ucap Haryati. Bapak Ibu jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini. Kalau boleh tahu ada apa? Ucap Linda merasa kehadiran tamunya bukan untuk menjadi donasi di panti asuhan yang dikelolanya. Apa panti asuhan ini sudah lama berdiri? Tanya Haryati untuk mulai pembicaraan. Haryati tidak mungkin langsung menyampaikan tujuannya. Sudah, panti asuhan ini berdiri sudah lebih dari 40 tahun. Panti asuhan ini merupakan panti asuhan yang tertua di desa kami, dan mendirikannya adalah orang tua saya. Setelah beliau tidak ada, panti asuhan ini saya mengelolanya. Bangunan, tanah, semuanya memang orang tua saya menyediakannya, ucap Linda menjelaskan. Saya ingin menjadi donasi tetap di sini. Nanti setiap bulan saya akan mengirimkan uang donasinya, ucap Haryati. Alhamdulillah, saya sangat tidak percaya mendengarnya. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Ibu dan bapak jauh-jauh datang dari Jakarta hanya untuk donasi di sini, ucapnya.
Haryati menganggukkan kepalanya. Sebenarnya keberatan ke sini bukan hanya untuk tujuan itu saja, ucapnya. Lalu apa tujuan yang lain? Ucap Linda yang tersenyum memandangnya. Clarissa berasal dari panti asuhan ini, tanya Burhan. Clarissa? Iya, dia memang dari panti asuhan ini. Dan sekarang Clarissa sedang di Jakarta. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar menjadi cleaning service. Saya sangat bangga dengan Clarissa. Dia betul sangat rajin, ucapnya tersenyum saat menceritakan anak asuhnya. Sejak kapan Clarissa tinggal di sini? Tanya Haryati. Clarissa tinggal di sini sejak dia berusia 6 tahun. Setelah orang tuanya berpisah, ibunya pergi ke Jakarta. Tapi setelah itu tidak ada kabarnya lagi. Saya sangat sedih bila mengingat Clarissa. Clarissa gadis yang sangat baik, penurut dan rajin. Namun sejak ibunya menitipkannya di sini, kami tidak tahu kabarnya lagi. Kami hanya tahu namanya, bahkan saya juga sudah lupa nama ibunya, ucap Linda. Haryati diam saat mendengar ucapan pemilik panti tersebut. Apa bisa kami tahu tentang Clarissa dan ibunya? Saya tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Sebenarnya saya tidak memperbolehkan Clarissa ke Jakarta karena saya tahu tujuan datang ke sana yang paling utama adalah untuk menemukan ibunya, ucap Linda. Haryati tidak mampu menahan air matanya yang meluncur begitu saja ketika mendengar cerita dari calon menantunya. Nasib gadis itu betul sangat menyedihkan. Oh iya, ada apa ibu datang ke sini dan menceritakan Clarissa? Apakah Clarissa baik-baik saja kan? Ucapnya. Clarissa akan menikah dengan anak kami, ucap Haryati. Linda diam seakan tidak percaya dengan ucapan wanita tersebut. Linda merasa begitu sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh wanita di depannya. Dia menyayangi Clarissa dengan sangat tulus merawatnya, menjaganya, serta mengurusnya. Namun mengapa Clarissa tidak menyampaikan hal ini langsung kepadanya? Linda sangat kecewa, tubuhnya menggigil dengan rasa kecewa dan juga emosi. Sebenarnya, Clarissa begitu sangat ingin datang ke sini. Namun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk bisa sampai di sini, ucap Haryati. Linda masih diam tanpa menjawab. Linda berusaha menepis segala pikiran buruk saat ini ada dalam pikirannya. Clarissa, kenapa? Mengapa Clarissa tidak menghubungi saya untuk menyampaikan hal ini? Bahkan, saya mencoba menghubungi nomor ponselnya, namun tidak aktif, ucap Linda. Kami akan menceritakan semuanya. Namun saya mohon agar ibu nanti untuk tenang. Saya menceritakan semuanya, ucapnya. Linda menganggukkan kepalanya. Linda mendengarkan semua disampaikan oleh pasangan suami istri di depannya. Air matanya meluncur dengan sangat derasnya. Linda tidak mampu meredam tangisnya ketika melihat Clarissa yang melewati itu semuanya sendiri. Linda memegang kepala terasa begitu sangat berat. Clarissa akan menikah dengan anak kami. Sebenarnya putra kami ingin datang ke sini, ingin berjumpa langsung dengan ibu dan juga minta maaf. Namun saat ini kondisi Clarissa tidak bisa ditinggalkannya, ucap Haryati setelah menceritakan panjang lebar tak menutupi apapun dari Linda. Linda mengusap air matanya. Clarissa itu sudah seperti anak saya, ucapnya. Saya sangat menyayangi Clarissa. Dia gadis yang begitu sangat baik. Saya sudah melarang Clarissa untuk ke Jakarta. Saya tahu tujuannya hanya untuk mencari ibunya. Namun Clarissa tetap memaksa untuk ke sana. Clarissa berulang kali merayu saya agar memberikan dia izin. Clarissa baru lulus SMA sekitar 3 bulan ini. Usianya masih sangat muda. Tapi kenapa cobaan yang dihadapinya begitu sangat berat? Ucap Linda. Saya janji saya akan menjaga Clarissa setelah dia menikah. Dia akan tinggal bersama kami agar Clarissa lebih aman. Saya datang ke sini untuk menjemput ibu agar ikut ke Jakarta bersama dengan saya dan juga adik-adiknya. Dari sini bisa menyaksikan pernikahannya. Clarissa meminta pernikahan sederhana, namun juga tidak banyak tamu yang datang, hanya kerabat dekat dan keluarga yang ada di panti, ucap Haryati menjelaskan. Linda hanya menangis ketika mendengar ucapan wanita di depannya. Linda tidak bisa membayangkan bagaimana Clarissa akan menjalani kehidupannya nanti. Kalau seandainya waktu itu saya keras melarangnya, semua ini tidak terjadi, ucapnya dengan isak tangisnya. Bahkan Clarissa tidak menceritakan ini dengan saya, ucap Linda.
Saya akan menjamin kehidupan Clarissa. Saya akan menjaga dan menyayangi menantu saya, ucap Burhan. Kapan acara pernikahannya dilaksanakan? Lusa, acara pernikahannya akan kita laksanakan. Karena itu sekarang saya menjemput ibu untuk ikut ke Jakarta bersama dengan saya. Saya berharap dengan kedatangan ibu ke sana, Clarissa merasa kuat menghadapi ini semua, ucapnya. Linda menganggukkan kepalanya. Saya siapkan baju-baju saya sebentar. Saya dekat anak-anak di sini, saya bawa 2 orang saja, ucapnya sudah tidak tahan menahan sesak di dadanya. Haryati menganggukkan kepalanya. Linda sudah sampai di rumah milik keluarga Burhan. Linda mana rumah mewah yang begitu sangat besar di hadapannya. Linda berharap Clarissa bisa bahagia di rumah ini. Air mata tidak ada henti-hentinya menangis saat mengetahui apa terjadi terhadap anak kesayangannya. Linda begitu sangat marah dengan dirinya sendiri. Mengapa waktu itu dia memberikan izin untuk Clarissa pergi meninggalkan panti? Linda begitu sangat menyesal biarkan Clarissa pergi ke Jakarta. Linda sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan Clarissa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.